kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pasar modal. Perkenalkan, saya Zafira Harapilangsi. Perkenalkan, saya Seperti Taulia. Saya Rizka, saya Nada Supriana. Saya Nanda Zahra. Saya juga Mandi. Berikut karakteristik yang akan kami bahas. Yang pertama pengertian, yang kedua peranan, yang ketiga produk, yang keempat mekanisme transaksi, dan yang kelima investasi. Pengertian pasar modal dapat disebut sebagai bursa efek. Bursa efek adalah tempat bertemunya perpindahan dan penawaran dana jangka panjang dan untuk penjualan dan pembelian suatu berharga. Dana jangka panjang, dana pasar modal dapat digunakan untuk membangun proyek-proyek yang tidak menghasilkan uang seperti untuk pembangunan tol, pembangunan pabrik dan pengembangan produk. Berikut tabel pengertian perihal pasar modal dan pasar uang. Tingkat bunga relatif rendah, tingkat bunga relatif tinggi. Selanjutnya kita lanjutkan. Pasar modal investor baik secara individu maupun institusi atau organisasi. Selanjutnya kita lanjutkan pada pasar uang individu, bank-bank umum komersial dan institusi, penjamin investasi, pemerintah, lembaga keuangan, serta badan usaha. Selanjutnya jangka waktu pasar modal. Pasar modal biasanya jangka waktu yang panjang, lebih dari 1 tahun. Dan jangka waktu pasar uang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Kemudian peranan pasar modal. Yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana lebih dari hasil menjual saham kepada pasar modal. Yang kedua, peranan pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau keuntungan bagi para pembelinya. Yang ketiga, peran pasar modal sebagai peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan lapangan pekerjaan. Yang kelima, pasar modal juga sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Beberapa produk pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham yaitu tanda kepemilikan badan atau perorangan dalam suatu perusahaan. Saham memiliki keuntungan yang menarik bagi masyarakat. Saham memiliki 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferred. Saham biasa atau common stocks adalah saham yang paling dikenal oleh masyarakat karena bentuk kepemilikan yang paling banyak menarik dana dari masyarakat. 2 saham preferred atau preferred stocks adalah gabungan dari karakteristik obligasi dan karakteristik saham biasa. Karakteristik saham biasa yaitu tidak selamanya memberikan dividen atau keuntungan bagi para pembelinya, sedangkan karakteristik obligasi yaitu memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Lalu obligasi. Obligasi adalah surat perjanjian atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemodal dan yang diberi pinjaman atau yang tidak. Jadi obligasi itu berisi surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang memberikan surat obligasi. Obligasi juga bisa disamakan dengan deposito berjangkau. Perbedaannya, obligasi dapat diperjualbelikan, sedangkan deposito berjangkau tidak dapat diperjualbelikan. Berikut merupakan tabel perbedaan antara saham dan obligasi. Menurut aspek hasil, saham adalah tingkat tepat tergantung perusahaan, sedangkan menurut obligasi tetap karena adanya tingkat bunga tertentu. Lalu dasar pembayaran. Saham bukan prioritas, sedangkan obligasi diprioritaskan. Lalu dalam aspek keuntungan, saham keuntungannya dividen dan capital gain, sedangkan obligasi keuntungannya bunga dan Rekisu adalah hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Biasanya harga saham tersebut yang dibeli dengan rekisu lebih murah dibanding dengan saham yang tidak dibeli dengan rekisu. Yang kedua, bayaran adalah surat berharga yang akan dikeluarkan oleh perusahaan yang biasanya memberikan hak kepada pegawainya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya barang tersebut. Dan memiliki bayaran investor memiliki kesempatan mendapatkan tambahan saham dengan harga yang lebih murah daripada rendah dari pasar. Warren juga memiliki masa untuk dipergunakan.
Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi kolektif atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi. Bagi masyarakat memiliki dana yang terbatas dan tidak memiliki pengetahuan luas dengan investor, ada baiknya mereka berinvestasi melalui pembelian reksadana. Selanjutnya ada mekanisme transaksi di pasar modal. Penjualan dan pembelian surat berharga di bursa efek disebut pula dengan perdagangan di pasar sekunder atau secondary market. Adapun perdagangan di pasar primer atau biasa disebut pasar perdana terjadi saat pertama kali surat berharga diperjualbelikan oleh perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten dan investor. Saham yang diperdagangkan di bursa efek ditentukan dalam satuan perdagangan yang disebut Bursa Efek Indonesia per Januari 2014 telah menetapkan aturan bahwa satu lot saham terdiri atas 100 saham. Namun, bagi investor yang memiliki saham di bawah satu lot dapat memperdagangkan sahamnya di pasar negosiasi. Harga efek ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Di semua bursa berlaku prinsip legal free. Maksudnya adalah setiap efek yang diperdagangkan adalah efek yang siap untuk diserahkan. Hal yang sama juga berlaku bagi penjual. Ada jaminan bahwa penjual akan mendapatkan hasil dari penjualannya. Prinsip ini disebut dengan istilah bursa. Lalu ada keuntungan dari perdagangan jual beli saham. Yang pertama ada capital gain, lalu ada dividen. Capital gain adalah keuntungan dari jual beli saham, sedangkan dividen adalah keuntungan perusahaan yang kemudian akan diberikan kepada para pemegang saham. Namun ada juga resiko kegagalannya. Contohnya ada capital loss atau kerugian akibat jual beli saham, dan ada resiko liquiditas. Pemegang saham harus mengikuti perkembangan perusahaan yang sahamnya dimiliki untuk mengantisipasi resiko tersebut. Selanjutnya, investasi di pasar modal. Investor melakukan investasi dalam bentuk sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga yang menentukan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Berikut langkah untuk mengambil keputusan investasi. Yang pertama, A. Menentukan kebijakan investasi. Yang kedua, analisis sekuritas. Tujuan analisis digunakan untuk mengetahui sekuritas dengan karakteristik mispriced, yaitu sekuritas yang harganya tidak stabil dalam pergerakan di bursa. C. Menentukan portofolio. D. Melakukan revisi portofolio. Dan E. Penilaian terhadap hasil portofolio. Tahap ini, investor melakukan evaluasi terhadap keuntungan yang didapatkan dan risiko yang dia tanggung. Sekian dari kelompok kami, kurang-lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.